teman Noni, berjumpa lagi di podcast Ngobrol Sehat bareng Noni. Nah, podcast ini akan membahas soal kesehatan yang dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Pada podcast kali ini kita sudah menginjak ke podcast ke-10 nih teman Noni. Nah, boleh deh tuh dicek podcast kita yang sebelumnya, banyak banget topik-topik soal kesehatan yang sudah kita bahas yang nantinya mungkin bisa membantu teman-teman Noni, para pejuang nyeri. Nah, untuk podcast kali ini kita akan ngomongin sesuatu yang lebih personal dan juga lebih dalam, yaitu mengenai rheumatoid arthritis atau biasa kita dengar dengan RA. Dalam judul, berdamai dengan RA saat nyeri sendi tak lagi menjadi penghalang mimpi. Loh, kenapa ya kita harus berdamai dengan RA? Karena pastinya teman-teman Noni di luar sana banyak banget nih yang berjuang mengalami rasa nyeri yang gak enak sehari-hari seperti itu ya. Makanya pada kesempatan kali ini kita akan kupas tuntas apa sih rheumatoid arthritis ini. Bahwa ini bukanlah penyakit yang sekedar pegalinu biasa karena faktor usia atau karena misalkan kelelahan. Ada hal lain yang perlu kita ketahui tentang RA ini. Di mana RA ini adalah kondisi sistem tubuh kita, sistem tubuh manusia yang seharusnya melindungi kita, alih-alih dia malah menyerang balik kita nih. Loh, kok bisa ya sistem imun kita menyerang tubuhnya sendiri? Nah, bagi teman-teman Noni yang sudah terdiagnosis oleh RA atau sudah lama hidup dengan RA ini, Noni mau bilang bahwa valid dan wajar jika mengalami struggle maupun down. Tapi jangan berlama-lama ya, segala sesuatu pasti ada jawabannya. Seperti pada podcast kita kali ini. Nah, untuk membahas RA, Noni tentunya tidak pernah sendirian ya. Noni selalu bawa narasumber-narasumber yang oke banget yang akan membahas judul RA ini secara lengkap. Nah, mari kita sapa ya narasumber kita yang sudah hadir di studio pada hari ini. Halo dokter. Nah, ini kayaknya kali kedua ya kita mengundang dokter datang untuk podcast kali ini. Ya. Gimana nih kondisinya dan kabarnya dokter? Baik, sehat. Luar biasa. Nah, bagi teman Noni yang belum pernah bertemu dengan dokter cantik yang ada di sebelah ini, aku perkenalkan ya. Ini adalah dokter Valerie. Dokter Valerie ini adalah dokter spesialis penyakit dalam atau biasa disebut internis ya dokter. Oke, nah sama satu lagi nih, narsum yang tidak boleh ketinggalan, tidak boleh terlewat ya oleh sejuta jagat raya perbalseman, Bapak Nugroho. Yes, halo. Halo Pak Nugroho, kita jumpa lagi. Ya, selalu semangat ya. Selalu semangat Pak. Nah, untuk Pak Nugroho sendiri, beliau adalah salah satu dari tim Product and Development dari Noni Balsem. Nah, perkenalannya sudah cukup sampai di situ. Yuk sekarang kita kulik tentang RA dan cara berdamai dengan RA itu sendiri. Nah, sesuai dengan judul podcast kita hari ini nih, dokter, sebenarnya apa sih rheumatoid arthritis itu sendiri nih, dokter? Oke, jadi rheumatoid arthritis itu sebuah penyakit autoimun kronis di mana sistem imun tubuh itu menyerang tubuh kita sendiri, jaringan kita sendiri. Nah, pada RA ini dia khas menyerang lapisan sendi. Jadi dia mengakibatkan peradangan pada sendi-sendi sehingga kan ada nyeri-nyeri, bengkak, kaku-kaku kayak gitu ya, dan bahkan bisa sampai merusak sendi. Bisa di jari-jari tangan, jari-jari kaki, jari-jari lutut juga gitu. Oh, seperti itu. Nah, gejala-gejalanya seperti apa sih, Dok, untuk orang-orang penderita RA ini? Oke, gejala khasnya itu biasanya dia ada kaku sendi di pagi hari yang berlangsung lama. Biasanya bahkan bisa sampai lebih dari 1 jam. Terus kemudian kakunya itu bisa juga disertai dengan nyeri dan bengkak seperti itu. Nah kemudian selain itu kan susah ya digerakkan, kakunya sulit digerakkan. Terus abis itu kalau misalnya tangan kanan kena, tangan kiri juga kena. Jadi simetris. Lutut kanan kena, lutut kiri kena gitu. Jadi banyak yang kena jarinya, nggak cuma 1 atau 2 saja, sendinya. Oh gitu, jadi nggak mungkin cuma salah satu aja ya dokter? Kalau RA khasnya dia nggak cuma 1 aja. Oh begitu. Berarti rata semua ya? Rata, jadi kanan kiri tuh ada. Oh oke. Lalu apa sih dok bedanya dengan orang yang merasa pegalinu akibat capek kerja? Mungkin ada, kalau aku dengar tadi ada sedikit mirip-miripnya sih. Nah supaya bisa membedakan apa ya dokter? Misalnya pegelinu atau nyeri-nyeri atau kaku otot gitu ya, itu biasanya sifatnya sementara, dipicu kelelahan kerja, terus kurang tidur atau salah tidur gitu ya, atau misalnya habis aktivitas atau olahraga yang berat. Nah, overuse itu ya? Iya betul, biasanya ya kalau misalnya kayak gitu dibawa istirahat atau tidur itu udah membaik.
Kalau pegalino karena kecapean. Betul. Nah, kalau RA itu kebalikan justru. Jadi kalau didiemin itu makin kaku, makin nyeri. Makanya kan tadi khas gejalanya dia di pagi hari atau setelah bangun tidur ya. Karena kan habis diem lama, Istirahat atau tidur lama istirahat ya. lama, makanya dia habis itu kaku dan nyeri gitu. Oh, seperti itu. Oh, juga signifikan sebenarnya bedanya ya, dokter. Oke, mungkin ini nih dok yang ada di masyarakat berpikir kalau misalnya tadi yang dokter udah sampaikan, aduh nyeri nih, pasti yang langsung tertuduh adalah asam urat. Aduh, aku kena asam Kambing urat. hitamnya tuh biasanya. Ya, karena mungkin RA sama asam urat orang lebih familiar asam urat ya dokter. Terus tanpa sadar, udah deh beli resep beli obat di apotek sembarang kadang kayak gitu ya dokter. Nah, tolong diluruskan deh dok. Bedanya apa ya supaya nih teman Noni juga teredukasi RA sama asam urat beda loh sebenarnya. Jadi bener ya, beda ya Iya. sama asam urat itu ya. Jadi kalau asam urat atau kita sebutnya gout ya, itu disebabkan oleh penumpukan kristal asam urat di sendi-sendi. Oke. Itu yang bikin radang. Gitu. Biasanya dia nyerangnya cuma 1 sendi atau 1-2 sendi lah, nggak banyak. Kalau tadi kan RA banyak ya simetris Iya. gitu. Terus paling sering kalau asam urat tuh kenanya di jempol kaki, itu paling sering. Paling sering, bukan satu-satunya tapi itu paling sering gitu ya. Nah sifatnya itu mendadak, terus biasanya hilang setelah beberapa hari, apalagi kalau udah dikasih obat gitu. Nah kalau RA itu kan penyakit autoimun kronis. Jadi permasalahannya bukan penumpukan kristal di sendi yang bikin radang, tapi memang sel imunnya menyerang sendinya sendiri gitu ya. Jadi dikasih obat asam urat, kan biasanya obat asam urat itu untuk menurunkan kadar asam urat ya. Jadi dikasih obat asam urat ya ngaruh karena Sasaran ya betul, dokter. karena radangnya bukan karena asam uratnya gitu. Berarti kayak salah diagnosa gitu ya. Bisa, karena kan memang sering itu ya yang dibilang. Jadi mirip-mirip nggak ya. ke dokter, nggak kemana, pokoknya langsung minum obat dari warung dari atau warung, betul. beli sendiri ya obat Beli asam sendiri. urat kayak gitu. Nah, tapi itu juga bahaya ya. Jadi kalau misalnya nih ada orang yang ngerasa sering pegel-pegel nyeri-nyeri otot gitu, nyeri-nyeri sendi gitu ya. Nyeri sendi. Terus dia akhirnya mendiagnosis sendiri, beli obat asam urat sendiri tanpa pernah kontrol ke dokter kayak gitu bahaya ya. banget sih. Itu bahaya karena obat asam urat kalau tidak dipantau dan dikonsumsi dalam jangka waktu lama itu bisa berbahaya ke lambung, ke ginjal gitu. Malah nambah penyakitnya ya. Betul, malah nambah penyakit. Yang tadi nggak sembuh malah nambah. Oh, oke. Berarti nggak bisa ini ya, self diagnosis ya. Nggak boleh. Udah nggak bisa ya, Iya, Pak. iya. Bahaya sekali. Sekarang kan soalnya banyak tuh di Google, di AI itu kan. Tinggal ketik ya, Iya, Pak? tinggal ketik. Nanti munculnya. Bahaya banget ya. Nah, dari penjabaran Dokter Val jadinya mungkin bisa aku garis bawahi ya. Ternyata kalau kita mengalami tadi dokter asam urat itu ya karena ada penumpukan kristal. Tidak ada hubungannya sama sel imun kita ya. Tapi kalau RA itu sel imunnya yang tadi salah kaprah nyerang tubuh kita sendiri terutama di area sendi. Seperti itu ya dokter? Ya, jadi ya sebenarnya tetap yang bikin radang tetap sel imun. Cuman kalau misalnya di asam urat karena ada kristal asam urat itu kan istilahnya kayak benda asing ya. Oh. Makanya sel imun menyerang gitu. Kalau misalnya RA dia nggak ada apa-apa, sel imunnya udah Nyerang sendiri. gitu. Oh, gitu. Oke. Noted ya. Jadi pinter ya kita ya teman Noni. Jadi ingat RA dan asam urat sangat-sangat berbeda. Walaupun sama-sama membuat nyeri di bagian sendi-sendi kita ya, dokter. Oke. Dan yang kedua tipsnya adalah jangan pernah self diagnosis. Oke. Ke dokter kalau emang udah mulai mengalami sakit ya. Oke, dokter. Terus aku mau nanya lagi nih, kenapa ya dok kalau rheumatoid arthritis agak belibet ya? RA aja kita sebut aja. Panggilan. Iya, nama panggilannya ya. Mengapa ya dokter RA ini disebut juga penyakit sistemik? Apa sih sistemik itu sih dokter? Oke, jadi disebut penyakit autoimun sistemik itu karena sistem kekebalan tubuh kita yang ada di seluruh tubuh kita itu dia keliru menyerang jaringan yang sehat gitu, menyerang jaringan kita sendiri. Nah, dia akibatnya menyebabkan peradangan-peradangan, tapi kadang nggak cuma di sendi aja, dia juga melepaskan zat-zat atau sel-sel peradangan atau zat inflamasi ke seluruh tubuh yang bisa berdampak langsung ke organ-organ vital yang lain. Jadi bukan cuma sendi aja. Nah, peradangan sistemik ini dapat memicu berbagai komplikasi dan manifestasi bahkan di luar sendi gitu. Oh, seperti itu. Itu berarti sebenarnya untuk penyakit autoimun ini banyak ya dokter ya, nggak cuma RA doang ya? Banyak. Penyakit autoimun banyak. Mungkin yang paling sering, paling beken tuh lupus gitu ya. Paling beken. Nah, itu paling beken kan gitu. Lupus juga ada nyeri-nyeri sendinya kayak gitu kan. Tapi Oke. ya beda-beda. Ini saya jadi mikir nih.
Jadi seperti yang tadi dokter sebutkan bahwa penjelasan tadi ada istilahnya ada radang sendi. Betul. Dan setelah itu mungkin akan menyerang ke bagian tubuh lainnya. Iya. Nah, apakah nyeri sendi itu indikasi awal atau gimana? Sebelum indikasi, jadi istilahnya dari radang-radang atau nyeri-nyerinya itu bisa dijadikan patokan, oh ini bisa-bisa autoimun loh, gitu. Sehingga ketika kita ke dokter untuk mendiagnosa apakah ini nyeri autoimun atau enggak, kalau autoimun bisa segera kita penanganannya lebih ini dokter. Untuk RA ya, untuk RA iya, salah satu gejala khasnya adalah nyeri sendi. Itu gejala awal atau biasanya? Gejala awal ya. Biasanya gejala awal ya. Jadi nyeri-nyeri sendi yang udah istirahat nggak membaik, malah memburuk, terus-terusan, terus banyak, simetris kanan kiri. Nah, itu harus mulai waspada. Biasanya kita mulai waspada ketika itu udah berlangsung selama lebih dari 6 bulan. Kayak gitu. Makanya dibilang kronis. Kronis itu lebih dari 6 bulan di sini. Itu biasanya udah sampai titik kronis itu karena udah didiamkan terlalu lama atau karena nggak kontrol gitu loh, Dok. Jadi udah deh setiap hari dia berjalan dengan nyeri itu. Kalau kronis itu artinya dia panjang. Jadi maksudnya bisa panjang gitu, penyakit yang sulit sembuh gitu ya. Itu aja. Jadi RA tuh memang penyakit yang sulit sembuh karena itu dia perlu obat terus-menerus untuk mengontrol gejala-gejalanya gitu. Itu kayak penyakit kronis tuh kayak diabetes, hipertensi, kayak gitu. Itu juga sebenarnya penyakit kronis. Panjang untuk disembuhkan gitu ya, Dokter. Betul. Biasanya butuh obat terus-menerus gitu. Kalau seperti RA ini bisa sembuh total nggak sih, Dok? Kalau untuk sembuh total memang sulit. Ya. Jadi memang biasanya tetap diberikan obat. Nanti biasanya nih ya kalau sudah mulai terkontrol kan obatnya dikasih dulu dosis berapa. Kalau nggak terkontrol dinaikkan dosisnya. Tapi kalau sudah mulai terkontrol diturunkan perlahan-lahan. Gitu sampai ke dosis minimal di mana dia tidak merasakan gejala-gejala lagi. Kalau ada sih kadang sekali ada yang abis itu bisa lepas obat gitu ya. Itu kadang ada, tapi ya jarang gitu. Dan kadang-kadang kalau misalnya tidak dikontrol dengan obat, misalnya nih ya seminggu gitu nggak ada gejala apa-apa, terus obatnya dilepas, di stop, nanti muncul lagi. Gitu. Jadi ya kita cari dosis yang minimal biasanya untuk mempertahankan dia tanpa gejala. Nah, aku ada pertanyaan lagi nih dari yang dokter jabarkan. Misalnya nih dok, ada orang yang misalkan dia yang tadi dia sudah melihat ada alarm, nyeri sendi langsung berobat. Ada orang yang ternyata nanti aja. Kesempatan untuk sembuh orang yang langsung aware itu lebih tinggi atau sama aja dok dengan orang yang udah telat datang? Jadi tentu saja kesempatannya lebih tinggi yang lebih awal ya. Lebih awal. Karena setelah seperti yang tadi saya sempat bilang, RA ini kan penyakit autoimun di mana sel-sel radangnya itu dia banyak di sendi-sendi gitu ya. Di organ-organ lain juga di sendi. Kita ngomongin sendi dulu lah ya. Di awal ya berarti. Betul. Ya. Lama-lama kalau dibiarkan dia bisa merusak sendi. Dan itu nggak bisa balik. Kalau udah rusak nggak bisa balik. Jadi kalau udah rusak itu susah baliknya gitu. Jadi kalau misalnya tahan lama nggak berobat, nah terus nanti ya kalau misalnya yang parah itu dia bisa berubah bentuk sendinya, tangan-tangan tuh bisa betul, bengkok lah kayak gitu-gitu. Nah itu udah susah tuh baliknya gitu. Jadi lebih baik memang dari awal. Seperti itu. Nah, kalau di keseharian dokter kebanyakan itu lebih banyak mana dok? Yang udah telat atau ada orang yang udah aware, kayaknya ada yang nggak bener deh sama sendi saya dok. Lebih banyak mana tuh dok yang datang konsultasi ke dokter Val? Sebenarnya lebih banyak yang ini ya, nyeri-nyeri sendi sih masih ya. Karena sekarang mungkin orang udah mulai cukup aware ya gitu. Dan untungnya di fasilitas-fasilitas kesehatan awal juga sudah banyak edukasi, dokter-dokternya juga udah bagus-bagus ya. Jadi mereka juga aware tuh begitu. Kok curiga ya langsung dirujuk kayak gitu. Jadi sudah untuk diagnosis selanjutnya ya. Betul. Jadi sudah cukup lumayan lah menurut saya ya. Oke dok. Nah yang tadi kan ternyata bisa sembuh tapi mungkin lama seperti itu ya dok. Nah apa sih dampaknya terutama untuk psikologis nih dok, begitu penyintas saya RA ini dengar ini nggak bisa sembuh total. Nah biasanya kayak gimana tuh dok mempengaruhi psikis mereka? Jadi biasanya ya kalau misalnya pasien pertama kali tahu terdiagnosis gitu ya RA, itu kan memang belum ada obat yang bisa menyembuhkan total tuh. Nah, mereka jadi harus minum obat seumur hidup untuk mencegah kecacatan gitu. Nah, di situ secara psikologis mereka biasanya terpukul berat. Shock ya? Betul, shock gitu. Apalagi kalau dibilang autoimun kan kayak berat banget gitu ya.
Nah ya tugas kami sebagai dokter ya kita kasih tahu bahwa obat yang seumur hidup itu kan memang tugasnya untuk mengendalikan peradangan biar nggak terjadi komplikasi-komplikasi ke depannya karena kan bisa sampai kerusakan organ-organ dalam yang akhirnya bisa berakibat fatal Fatal, gitu. Nah, tadi aku sempat dengar nih dari dokter bahwa ada komplikasi. Nah, kira-kira apa nih dokter yang terjadi atau bahaya komplikasi pada organ vital jika peradangan RA ini nggak dikendalikan dengan baik? Komplikasinya sebenarnya banyak banget ya, luas banget ya. Kalau misalnya nggak dikendalikan dengan baik. Jadi kan tadi si RA ini adalah autoimun sistemik. Betul. Nah, dia itu bisa menyerang pembuluh darah misalnya. Jadi dia bisa membuat pembuluh darah radang. Contohnya vaskulitis. Jadi misalnya kalau di kulit dia bisa merah-merah atau luka-luka di kulit banyak gitu nggak sembuh-sembuh itu bisa. Terus kalau yang kenanya pembuluh darah di jantung atau di otak gitu, itu bisa meningkatkan resiko stroke, resiko serangan jantung. Pecah pembuluh darah ya bisa ya? Pecah pembuluh darah bisa yang kecil-kecil, tapi kalau memang peradangan itu bisa meningkatkan penumpukan lemak-lemak namanya aterosklerosis gitu ya di pembuluh darah jantung dan otak juga. Nah itu bisa menjadi sumbatan, bisa jadi serangan jantung, bisa jadi stroke juga gitu. Betul, dia bisa bikin peradangan lapisan jantung gitu namanya perikarditis, jadi bisa nyeri-nyeri dada, sesek gitu. Terus yang nggak kalah bahaya juga penyakit paru, namanya penyakit paru interstisial. Kan dia menyerang jaringan sehatnya tuh termasuk paru-paru, dia memicu peradangan. Nah dia bikin alveolus yang kecil-kecil, bulat-bulat gitu ya, kalau dulu sering belajar IPA gitu ya, biologi kan ada bulat-bulat anggur-anggur gitu kan. Betul, itu bisa menebal, terus habis itu bisa membuat jaringan parut ya namanya fibrosis gitu, sehingga fungsi parunya jadi berkurang. Orang jadi sering batuk, sesek gitu. Terus kemudian ada juga namanya sindrom Sjogren, jadi mata kering, mulut kering, itu bisa gara-gara RA juga, jadi sekunder gitu ya, Sjogren sekunder. Terus kemudian bisa juga skleritis, jadi dia menyerang lapisan sklera di mata gitu. Waduh. Jadi cukup banyak sebenarnya. Banyak banget sih itu dokter. Jadi ini sebuah warning kali ya, Pak Nuk, kita bisa bilang ya, nggak boleh menunda untuk pengobatan ya, karena jadinya yang tadi aku dengar dari Dokter Val, organ-organ sehatnya itu jadi kayak kena dampak ya semuanya ya dokter ya, hanya dari RA doang ya. Aduh, betapa kesehatan itu benar-benar mahal ya dokter ya, Pak Nuk. Iya. Nah, itu dia. Aduh. Oke, dokter tadi udah banyak banget nih yang dokter udah sampaikan organ-organ vital yang terkena dampak gara-gara RA ini. Nah, sekarang apakah efek domino ini bisa menyerang jaringan saraf dan tulang? Bisa. Bisa juga dokter. Jadi misalnya nih contoh, dia menyerang sendi pergelangan tangan, terus jadi bengkak gitu ya. Nah pergelangan tangan itu kan banyak juga ya syaraf-syaraf. Betul. Ya kalau dia bengkak itu bisa menekan si syarafnya. Contohnya di pergelangan tangan tuh ada syaraf medianus, namanya syaraf median. Nah nanti kalau dia tertekan ada namanya carpal tunnel syndrome. Tangannya jadi kesemutan, mati rasa kayak gitu. Nah bayangin kalau peradangannya itu di tulang leher. Tulang leher. Jadi tulang leher itu juga ada sendi-sendinya. Nah, bayangin kalau di situ tuh radangnya. Itu kan banyak sekali ya syaraf-syaraf juga ya. Nah, itu juga nantinya bisa mengganggu keseimbangan gerak gitu. Banyak banget ya dokter. Nah, Dan berarti kemana-mana ya. Merembet karena darah tadi ya sistemik itu ya dokter ya. Nah, kalau tulang juga bisa karena pertama ya dari RA-nya sendiri, kedua jadi beberapa obat untuk RA, salah satunya sih steroid, kortikosteroid, itu memang kalau digunakan dalam jangka panjang dia ada efek samping, yaitu dia bisa mengikis kepadatan tulang dan kekuatan tulang. Jadi tulangnya bisa ya lebih rapuh, lebih mudah retak atau patah. Kalau kortikosteroid itu berarti mengurangi peradangannya? Betul, peradangannya dengan cepat gitu. Berarti itu oral ya biasanya ya? Biasanya oral, betul. Sebenarnya ada juga sih yang topikal ya, tapi ya yang efeknya sistemik sampai ke tulang yang oral. Yang umum dan betul. itu semua peredaran darah ya dapat ya. Oke. Wah, benar-benar membukakan. Kalau aku merasa banyak terkaget-kaget bahwa RA sampai ini segitunya gitu loh. Serius itu gitu ya, Pak Dok. Berarti memang harus nggak bisa lepas dari obat ya, dokter ya. Kalau kita bisa simpulkan karena yang tadi daripada dia tuh menyerang kemana-mana gitu loh, dokter kalau nggak dikontrol. Ya, di manage ya. Oh, seperti itu. Oke. Nah, dokter, bagaimana nih para penyintas ini harus menyikapi siklus flare dan masa remisi yang datangnya sering tiba-tiba?
Ini kayaknya kalau RA emang terbiasa dengan dua istilah itu ya, Iya, dokter. Jadi memang menghadapi RA itu seperti naik roller coaster kalau saya bilang ya. Jadi bisa aja ada masa tenangnya, kayak jadi namanya remisi ya masa tenang itu. Jadi kayak nggak ada gejala gitu, baik-baik aja kayak gitu ya. Nah, tapi tiba-tiba flare, nyeri seluruh badan gitu. Nah, Kumat gitu ya. betul, kumat jatuh. Kumat. Orang-orang pasti ngomongin kumat gitu ya. Kita aja yang Iya, iya. Ah, dia lagi Bahasa kumat. umum soalnya ya kan. Iya, Dia lagi kumat tuh. betul. Nah, di sini mental penyintas itu diuji. Oh, oke. Gitu. Jadi para penyintas kan sering ya dengan kondisinya ini ya, obat banyak. Betul. Terus Badan kemudian sakit ya, dokter. betul, abis itu kan lelah juga ya fisik, Iya, iya. sakit terus, Betul. atau bisa tiba-tiba sakit, lagi ada kepentingan, lagi ada acara, Aktivitas tiba-tiba ya. sakit, aktivitas jadi terhambat gitu ya. Iya. Ditambah sering juga lingkungan di sekitar itu nggak paham ya dengan sakitnya. Kan Nggak kemarin-kemarin ngerti ya. baik-baik aja. Iya, iya. Iya, Gitu. iya, iya. Jadi banyak yang kayak ngelihatnya sehat-sehat aja, males aja kali gerak gitu ya. Karena nggak kelihatan ya, dokter dari luar ya. Tuh, padahal di dalamnya itu dia lagi menahan sakit yang luar biasa. Dan itu datangnya tiba-tiba deh. Bisa Gimana tiba-tiba, aja ya. betul. Heeh. Jadi ya memang ya satu obat harus tetap dijaga dan kontrol ke dokter ya gitu. Jadi memang untuk dosisnya disesuaikan gitu biar nggak terlalu tinggi juga, nggak terlalu lama dengan dosis tinggi Iya. gitu ya. Namanya semua obat soalnya pasti ada efek samping ya gitu. Nah kemudian ya mindset juga harus dipupuk dengan baik ya. Jadi ya kalau bisa jangan dijadikan penyakitnya itu sebagai musuh yang harus diperangi dengan kemarahan, keputusasaan. Karena pasti putus asa tuh pasti masih ada. Karena rasa sakitnya itu yang Iya. Jadi judulnya berdamai ya, Pak. Bisa berdamai ya, dokter ya. Jadi kalau bisa tuh dijadikan semacam kawan lah yang harus dipahami perilakunya. Jadi manajemen psikologisnya juga harus baik. Terus kemudian ya itu ya harus kontrol teratur juga ke dokternya gitu. Dokter kan yang tadi ya banyak mindset yang salah kayak yang tadi dokter bilang itu tuh bukan musuh tapi seseorang yang kamu mungkin harus lebih beri pengertian lebih lagi. Nah, apakah saat orang-orang yang tidak mengerti mindset seperti ini kan menjadikan itu musuh? Stres dong, dokter. Apakah ya faktor stres itu akan memperburuk keadaannya atau gimana nih, dokter? Ya, jadi memang pada pasien-pasien autoimun, stres itu salah satu pencetus ya. Stres berat itu pencetus, Pencetus, baik fisik maupun psikis gitu. Stres fisik ya pastilah Ya, 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 gitu. Psikis tuh bisa mencetuskan Oh, flare-nya flare. gitu. Jadi semakin stres gitu, peradangan di tubuh tuh semakin berjalan terus gitu. karena memang tadi ya apa yang tadi yang di podcast sebelumnya kan dengan adanya stres itu kan akan nanti memuncul hormon ya. Betul, hormon kortisol. Kortisol sama itu tadi apa? Ya satunya sitokin ya. Ya, jadi hormon kortisol tuh bisa ya meningkatkan Memicu juga ya. memicu pelepasan sitokin. Tokin. Oh. Jadi Paham. jadi hubungannya memang dari psikis dulu, kemudian hormon yang keluar, hormon yang berlebihan itu ya bisa ya anu ya. Bisa. Oke, nah Pak Nuk sendiri nih kan kita udah dengar nih tentang manajemen stres ini. Nah, Bapak kalau ketemu dengan orang-orang di luar sana, saat misalkan Bapak lagi memperkenalkan noni-noni, itu gimana sih Pak pendapat Pak Nuk tentang manajemen stres ini sendiri untuk orang-orang penderita itu? Jadi yang ini ya ada beberapa orang yang mungkin apa ngobrol gitu ya, ngobrol ringan gitu mengenai apa manajemen ya. Jadi tadi yang diungkapkan dokter nih juga apa related banget gitu. Ya, ya. Jadi pertama kali tadi dari stres atau psikis, kemudian nanti masuk ke hormon. Hormon itu ada pelepasan hormon yang berlebihan. Itu kan sebenarnya semuanya berasal dari stres ya, dokter ya. Iya kan? Jadi saya pikir untuk mengantisipasi atau istilahnya apa ya? Untuk menangani lah istilahnya, saya pikir untuk menangani manajemen stres itu sangat penting itu. Ya. Jadi ketika manajemen stres, itu memang penyakit tadi dokter mengatakan penyakitnya tuh tiba-tiba datang. Kalau nggak ada pemahaman yang benar mengenai radang sendi berhubungan dengan RA ini, juga pasti orang akan pasti stresnya itu pasti ada kan. Apalagi kalau misalnya nih minum obat di depan banyak orang lagi flare gitu. Lagi acara apa aja, acara keluarga gitu kan. Apa nih? Ya, minum obat, kamu mau minum obat. Nah, itu kan orang kadang-kadang kalau nggak siap, manage-nya kan bisa tambah Nah, stres. judge nanti dia Pak. Makin stres. Iya, makin stres hormon lagi kan. Hormon lagi, Siklus terus siklusnya kan gitu terus ya. Nah, itu kan kadang-kadang ada orang yang sampai malah membatasi diri ya. Ya, Ya, sampai betul. membatasi diri. Oh, ngucilin diri gitu ya Pak. Karena kadang-kadang malu kok.
ini gimana sih? Gitu. Jadi mungkin apa istilahnya kalau dari manajemen stresnya sendiri mungkin istilahnya juga apa ya? Kita harus mengelola pikiran kita ya, mengelola istilahnya apa ya? Kalau saya ngomongnya berdamai dengan penyakit ya. Ya kita udah memahami memang kadang-kadang seperti ini gitu kan, munculnya tiba-tiba, kita harus minum obat dan segala macam ya, itu harus kita terima dengan apa? Dengan lapang dada. Berjiwa besar ya Pak. Ya berjiwa besar. Sih, Jadi memang. ketika kita berjiwa besar itu kita biasanya lebih tenang nih. Lebih tenang, oh ya memang ini memang bagian dari apa yang saya alami gitu kan. Jadi manajemen stres itu saya pikir juga memegang peranan sangat penting ya, Betul, dokter. betul, betul. Nah, kan tema kali ini kan kita lagi ngomongin supaya si nyeri sendi ini tak menjadi penghalang mimpi. Jangan gara-gara sudah divonis RA, lalu nggak bisa melakukan apa-apa lagi, udah terikat dengan obat selamanya, udah mengucilkan diri. Nah, dari dokter sendiri nih, secara psikis gimana ya dok? Kan nggak mungkin ya, misalnya kita ketemu dengan pasien, cuman bahasanya kayak gini, oh kamu harus minum ini, kamu melakukan ini. Tapi kan pasti ada kayak gini loh dok, gimana ngebangun mental mereka, psikis mereka supaya mereka itu come up gitu loh, supaya mereka itu yang tadi dokter bilang, ini bukan musuh ya, jadi kamu jangan kesel banget, jangan hates banget, jangan kesel banget. Itu gimana tuh dok, supaya orang-orang ini tuh come up dari keadaannya dia yang sekarang ini? Ya pertama memang kan kita harus kasih pemahaman ya tentang penyakitnya. Sebenarnya penyakit ini kalau dikontrol dengan baik, kayak tadi remisinya tuh bisa ya udah kayak nggak ada apa-apa. Ya biasa aja gitu ya. Biasa aja kayak gitu. Memang kuncinya itu terkontrol dengan baik. Dan jangan menganggap mungkin mengidap RA itu seperti bisa harus mengubah cara kita untuk mencapai mimpi-mimpi kita kayak gitu ya. Modifikasi gitu ya Modifikasi, tapi kan nggak harus membatalkan mimpi-mimpi tersebut kayak gitu ya. Misalnya impiannya jadi fotografer atau jadi penulis, kan sering pakai jari tangan kayak gitu ya. Betul. Nah, terus saat itu jari-jari sendinya lagi flare kayak gitu. Ya nggak apa-apa, nggak harus berhenti total. Istirahat mungkin perlu, minum obat jelas kayak gitu ya. Nah tapi bisa kita modifikasi tuh pekerjaannya. Misalnya kita sesuaikanlah temponya, kita gunakan alat bantu pekerjaan yang lebih ramah sendi gitu. Dan ya tentu saja kontrol ke dokter. Karena kadang-kadang nanti dokter akan, kalau lagi flare, dokter akan memberikan obat tambahan hanya untuk pas flare-nya itu aja. Kayak gitu. Jadi bisa, kita ya bisa lah. Makanya pada pasien RA, pada penyintas RA, hubungan dokter dan pasien itu sangat penting. Kepercayaan masing-masing itu sangat penting. Harus ada kerjasama ya dokter. Betul, ya. iya kayak gitu. Jadi ya jangan putus asa, karena ini tuh kita semacam we're all in this together gitu. Bukan kamu doang kok gitu. Kamu nggak sendirian, kamu punya dokter. Dan orang-orang autoimun tuh kadang punya ini loh, komunitas. Oh, gitu. Jadi kamu tidak sendirian. Tidak sendirian kayak gitu. Mereka bisa share gitu. Apalagi kalau stres, mimpinya ini nanti nggak bisa, Nanti kayak nggak gitu bisa. juga. Jalannya mungkin memutar, tapi kan tujuannya tetap sama. Kan ada 1000 jalan menuju Roma ya katanya ya? Banyak jalan menuju Roma Iya ya. betul. Jadi ya semangat berkaryanya itu nggak boleh ikut kaku bareng sendinya gitu. Cakep banget. Namanya Dokter Valeri ya. Jadi kalau mau konsultasi, salah ya. Oke, nah kalau dari Pak Nugroho sendiri nih, ada nggak sih Pak sebuah tips ergonomis yang praktis buat para penyintas RA ini agar tetap bisa bergerak, bekerja, atau yang tadi seperti dokter bilang, melakukan aktivitas tuh tetap bisa ya, cuman jalannya muter aja. Nah. Mungkin ada beberapa tips ya. Mungkin kalau orang tadi seperti dokter mengatakan nih, menulis nih, ketik nih. Kan pakai jari itu Pak. Nah, terus ada juga yang apa? Misalnya penulis nih, orang yang suka apa? Kaligrafi kayak, kemudian melukis, itu kan pekerjaan yang detail tuh. Jadi sebenarnya kalau berhubungan dengan radang sendi kan kita bisa antisipasi nih. Misalnya ya kalau yang biasanya menyerang sendi-sendi jari, sendi-sendi kecil ini yang kita kurangin deh gitu kan. Misalnya nih, ya misalnya apa? Kalau melukis ya dikasih aja itu apa? Istilahnya kuasnya dibuat agak gede atau gimana, dikasih lapisan sehingga dia ininya geraknya nggak harus gini nih. Kan soalnya ini Jadi malah kreatif sendinya kita ya, jadi kreatif Jadi gitu. kreatif ya. Bantu lain. Terus kemudian ada ini, mungkin kalau orang yang kantoran biasa pakai banyak laptop, itu bisa menggunakan alat-alat yang ergonomis. Jadi seperti yang saya pernah informasikan dulu bahwa dulu waktu kita di sekolah teknik, kita kan menggunakan ini benchwork kan, itu kita gini harus ini.
Jadi tingginya harus segini nih. Benchwork-nya harus ukurannya harus sesuai dengan ini. Ini ergonomis. Ya. Okay. Jadi nggak mungkin kita terlalu turun nanti sininya berat pasti. Oh. Terus kalau ini terlalu tinggi juga nanti ininya berat, nanti sininya jadi berat. Itu salah satu tips. Jadi ergonomis dia menjadi lebih ringan sehingga sendi-sendi yang kecil, sendi-sendi kecil ini nggak terlalu berat gitu, jadi lebih ringan. Itu salah satu beberapa tips yang ada gitu. Misalnya untuk pelukis, penulis, kemudian untuk komputer, ya itu nanti akan banyak lagi itu beda-beda lagi. Sebenarnya tipsnya ya. Betul, manusia harus kreatif manusia itu kan ya. Tanpa batas ya Pak, unlimited sebenarnya. Betul. Ya, Pak. Tapi yang dari Pak Nugroho ini sangat aplikatif dan bisa kita pakai untuk keseharian nih teman Noni. Nah, saya mau mengutip tadi perkataan dokter bahwa kalau RA ini justru kalau didiemin lama itu justru di pagi hari kekakuan itu muncul. Berarti sebenarnya dok, orang pengidap RA ini, penyintas RA ini harus semakin banyak bergerak ya dok sebagai obatnya dia. Secara medis ini dibetulkan atau gimana nih dokter? Ya, jadi secara medis memang tetap harus butuh gerak. Gitu ya. Betul, jadi yang memang sering keliru itu adalah pasien-pasien atau penyintas RA itu banyak yang karena takut nyeri, jadi mereka memilih untuk diam. Bergerak sama sekali. Nah ini salah karena akibatnya kalau misalnya diam terus sendinya justru makin kaku. Terus otot-otot di sekitar sendi itu bisa mengecil kalau nggak dipakai, namanya atrofi. Nah sehingga ruang geraknya juga akan semakin terbatas. Dengan dia, jadi memang harus tetap bergerak secara rutin. Nah dengan dia bergerak secara rutin itu kayak melumasi sendi secara alami gitu ya. Terus dia juga bisa menjaga kekuatan otot biar bisa kuat menopang sendinya. Untuk support sendinya itu ototnya itu ya. Dan dia juga ya. Dan kalau kita gerak, otot-otot itu kan kontraksi ya, itu juga bisa melancarkan sirkulasi darah. Gitu. Jadi kalau bisa tetap bergerak seperti orang sehat gitu ya. Walaupun memang harus disesuaikan ya dengan batas kemampuan tubuh. Jangan lagi flare tiba-tiba yang maraton berapa puluh itu maksain. Itu nggak bisa memang ya. Maksain. Gitu. Harus disesuaikan dengan kemampuan tubuh juga. Oh seperti itu. Justru dengan untuk para penyintas RA ini justru salah satu obatnya adalah bergerak ya dok. Ya. Walaupun ada dibatasi ya. Iya. Tapi gerak seperti orang normal kan bisa juga gitu. Agar tidak bertambah parah ya. Iya betul. Karena tadi disebutkan bahwa kalau nggak bergerak semakin kaku, semakin jadi tambah parah ya. Betul. Berarti ya. Jadi mager itu big no ya. Dokter big no tetot. Oke, nah sekarang kita akan masuk nih ke strategi pendukung secara alamiah atau secara herbal atau bisa kita sebut dengan kitchen farmasi. Nah, banyak penyintas RA yang sangat percaya bahwa kekuatan rempah di samping pengobatan medis ya. Mereka tuh percaya. Nah, aku mau tahu dari kacamata Pak Nuk karena Pak Nuk ini kan memang banyak berkecimpung di herbal ya gitu ya Pak. Nah, bagaimana pandangan Bapak tentang konsumsi jahe merah, kunyit, atau aplikasi oles balsem dari mengkudu untuk peradangan yang dialami oleh penyintas RA ini? Oke, jadi kalau untuk tadi herbal ya, kita mengatakan herbal, sebenarnya kalau di Indonesia ini mungkin berapa ya? 20.000 atau puluhan ribu kalau nggak salah ya. Untuk tanaman herbal sendiri, memang walaupun mereka tidak semua relate ke nyeri ya Pak. Jadi kayak kurkumin atau kurkumin ya di dalam kunyit itu memang punya efek yang sudah empiris itu untuk mengurangi nyeri, antiinflamasi dia ada. Inflamasi alami ya Pak ya? Dan itu sudah terbukti di kunyit asem. Kunyit asem itu kan kita menggunakan kunyit ya, itu kan udah terkenal di seluruh Indonesia, di Indonesia nih untuk nyeri haid. Oh iya, benar. Itu kan kontraksi ototnya kaku, ototnya nyeri. Kadang-kadang sampai sendi ya. Dan itu ternyata kan secara empiris terbukti bahwa memang itu dari BPOM sendiri mengatakan bahwa dengan kunyit itu bisa mengurangi nyeri. Kemudian ada gingerol. Gingerol itu adalah minyak atsiri dari ginger. Jahe apa ya? Jahe ada macam-macam, ada jahe di Indonesia ada jahe gajah yang biasa untuk masak, kemudian untuk jahe merah dan jahe emprit. Ya, dari ketiga ini yang mempunyai zat gingerol paling bagus itu jahe merah. Ya, jadi ketika kita nanti jahe itu kita kupas kulitnya. Kulitnya itu pasti nanti ada warnanya merah gitu, merah tua gitu. Itu gingerol itu. Jadi itu juga untuk
sangat bagus untuk nyeri. Untuk nyeri apa? Dan di banyak literatur, banyak orang menggunakan itu. Kemudian juga ada yang satu nih lemongrass. Lemongrass itu serai. Serai wangi apa ya? Serai wangi ya. Itu dipakai juga untuk anti nyeri. Ada juga geranium dan segala macam, itu banyak sekali. Dan juga kita kita juga ada satu lagi yang mungkin ini beda ya. Kalau mereka tadi kan atsirinya. Kalau kita yang kita gunakan sekarang adalah mengkudu. Mengkudu itu juga salah satu yang zat anti inflamasinya untuk radang, untuk nyeri itu paling lengkap tuh. Jadi yang di podcast sebelumnya ada scopoletin, chironin, kemudian flavonoid, anthraquinone, dan iridoid, ya itu. Dan salah satu mengkudu itu yang paling lengkap tuh. Oh, paham. Khususnya untuk mengatasi nyeri. Ya, nyerinya. Dan radangan ya Pak ya, secara alamiah. Ya, alamiah. Ya. Alamiah. Nah, oke dokter. Tadi selain rempah-rempah yang dikonsumsi oleh penyintas RA, apakah juga ada konsep gaya makan yang harus dijaga nih dokter, yang harus diterapkan oleh penyintas RA ini? Oke, jadi memang kalau penyintas RA, kalau bisa ya, kurangin asupan gula pasir halus, terus tepung-tepungan jadi gluten. Nah gitu. Kenapa? Karena si gula sama karbohidrat rafinasi dosis tinggi itu merupakan salah satu bahan bakar utama yang bisa memicu peradangan di dalam tubuh. Berarti ya. gula lagi ya? Gula. Gula lagi. Ya gula ini ya. Kurangi, tapi boleh konsumsi dok? Iya, boleh konsumsi dalam jumlah yang terbatas. Jadi kayak untuk orang normal, dia di bawah normal dokter? Iya. Jadi kayak kalau memang berarti seperti kita nih, kita kan biasa selama ini kan konsumsi nasi ya, nasi putih. Itu termasuk yang gula kandungan gulanya tinggi ya? Karbohidratnya itu, iya. Ya. Kalau bisa nasinya nasi merah. Oh gitu. Jadi banyak substitusi ya? Kayak roti ya, kalau bisa rotinya roti gandum, kayak gitu. Semua jadi, diganti ya dokter ya? Ya itu kan karbohidrat yang rafinasinya tinggi ya gitu. Terus dengan meminimalkan konsumsi makanan-makanan proses gitu, itu bisa ya menekanlah frekuensi terjadinya flare. Karena kan nggak ditambah gitu peradangannya dari jadi luar. Jadi bisa, ya. kalau bisa ya kalau orang udah RA itu berarti gula harus benar-benar terkendali ya? Iya, gula sama karbohidrat itu terkendali. Gluten tuh penting juga. Banyak banget dibatasi ya. Ya demi sembuh ya. Iya. Tapi juga pengen sembuh ya dokter. Umur panjang itu harganya sangat mahal loh. Oh iya. Sebenarnya tadi itu juga sebenarnya bukan cuma untuk RA. Karena maksudnya itu sehat untuk sebenarnya semua orang. Untuk yang semua orang RA juga gitu. Benar. Lebih baik kalau mengurangi yang itu. Yang kayak nasi, bagusan nasi merah. Gitu. Kalau orang Jawa tuh es teh manis ya. Habis makan itu ya toh. Kalau di Jogja, kalau di Solo itu kan kalau itu mesti manis ya. Dan udah budaya ya Pak. Iya. Betul. Susah kalau yang udah jadi budaya ya. Kan waktu saya kecil juga, waktu dulu kan saya di Solo ya. Itu tiap pagi tuh kan kita 4 bersaudara tuh. Kalau pagi bisa dapat teh manis tuh 14 tuh. Udah tersedia langsung di gelas. Habis itu ya. Harusnya Jawa Barat ya, pasti tehnya teh tawar. Beda Jawa ya. Beda Jawa. Tapi kalau memang bener loh, kalau di kalau di Jawa Barat, di Sunda, istilahnya Sunda ya. Teh tawar. Teh tawar pasti. Beda ya. Tapi kan waktu itu Pak Nok minum teh manisnya masih kecil, masih aman, masih keroncalan kemana-mana aktif ya Pak? Ya aktif, mungkin aktivitasnya masih kecil, mungkin masih ini ya. Paham. Nah, ngomongin soal keroncalan atau aktif bergerak, boleh tahu nggak nih dok? Untuk penyintas RA ini kan dia harus tetap bergerak, berarti kan ada juga dong olahraga yang aman untuk mereka. Olahraga seperti apa sih dok yang bisa diaplikasikan penyintas RA ini? Olahraga-olahraga yang namanya tuh istilahnya low impact, jadi rendah benturan. Jadi jangan yang lompat-lompat, kayak apa ya, basket gitu misalnya. Atau tau nggak yang sekarang lagi viral tuh High Rocks itu, berat banget ya olahraganya ya. Iya, terus pedih banget ya kayaknya otot ya. Lari maraton juga ya, jangan yang terlalu berat kayak gitu. Terus misalnya yang bisa dilakukan ya jogging boleh, jalan santai kayak gitu ya. Terus habis itu berenang bisa, ya. Kalau habis itu selain berenang itu bisa bersepeda. Atau yang nggak kalah viral juga yoga, pilates itu masih nggak apa-apa. Aman ya dokter? Aman kalau itu. Jadi kan fokusnya beda ya, bukan di berat gitu.
Gitu. Ya intinya sih tetap terus bergerak. Gerak ya. Hanya yang tadi dokter bilang pilih-pilih jenis Betul, olahraganya. betul. Malah jangan jadinya malah bikin memperparah kondisi Betul. tubuhnya ya. Nah, itu dia salah satu tipsnya teman Noni, tetap harus bergerak. Itu kayaknya udah harga yang nggak bisa ditawar lagi. Penyintas RA harus bergerak. Kayak gitu ya, dokter. Karena yang tadi kan jadinya nggak berdamai dengan sakitnya dia, lalu dia malah mager, malah tambah parah. Dan tadinya malah jadi menyerang organ-organ vital. Aduh, lebih mengerikan lagi ya. Jadi udah bergerak aja yuk, bangun dari tempat tidurnya. Ayo nonton podcastnya sambil berdiri, Sambil pilates ya. sambil pilates, lebih bagus lagi ya. Oke, sekarang saya mau ke Pak Nugroho nih. Pak, ketika flare melanda, kambuh nih, muncul nih Pak. Kan kita nggak bisa bohong ya, nyerinya tuh pasti menyiksa kan, kayak tadi ya, sampai-sampai orangnya gue udah nggak mau ngumpul-ngumpul, aku narik diri kayak gitu. Nah, aku mau nanya nih Pak, gimana nih noni-noni balsam ini supaya menjadi pilihan pendamping yang disarankan untuk para penyintas RA ini? Salah satu rahasianya apa sih Pak? Oke, jadi seperti yang tadi sudah dijelaskan sama dokter bahwa memang manajemen stres, kemudian konsumsi obat, dan kita menjadi pendamping nih yang ketiga nih, faktor yang ketiga nih. Kita membantu memanage rasa sakitnya itu lewat penggunaan topikal. Kenapa? Karena itu kan salah satu yang paling cepat tuh dibandingkan dengan obat, karena obat kan butuh waktu. Stres ini juga kita harus manage juga. Ketika kita udah bisa memanage stresnya, apakah itu langsung berkurang? Kan enggak. Itu butuh waktu juga. Jadi penggunaan topikal itu saya pikir cukup bisa membantu ya. Karena dia apa? Karena dia menggunakan buah asli. Dia bukan ekstraksi, kita buah asli. Kemudian kita ada mentol kampor, itu bisa membantu memberikan efek relaksasi. Karena ada rasa hangatnya. Kemudian ada scopoletinnya yang bisa melancarkan peredaran darah. Tadi seperti dokter katakan bahwa dengan melatih otot itu pembuluh darah itu bisa melancarkan pembuluh darah. Kemudian dia bisa mengurangi kekakuan otot sama melumasi sendi. Ya, melumasi sendi. Ya, Pak. Ya, jadi faktor-faktor itu yang berharap bisa menggunakan noni-noni balsam itu. Jadi memang itu sangat penting sih. Jadi jalan beriringan Jalan ya, Pak. beriringan dan berdampingan, dan efeknya yang paling cepat biasanya. Karena kan dia lokasinya dekat dengan ini Langsung tempat ya. pusatnya, Pak. Jadi kalau misalnya lutut ya nanti kita oles dia aja di lutut gitu kan. Kita pijat ringan sampai kering, kita rasakan itu efek relaksasinya dan pasti membantu untuk ini memanage stresnya. Rasanya lebih nyaman kan, orang akan lebih calm down ya, lebih tenang segala macam itu. Nah, berarti kalau untuk penyintas RA kan mostly kebanyakan di sini ya, Pak. Berarti dia harus sambil urut-urut atau gimana tuh Pak untuk. Jadi tipsnya gini, kalau untuk orang yang tadi kan RA itu sendi kecil ya. Ya. Dan kebanyakan kalau kanan kiri lagi. Ya, kanan kiri ini biasanya di sendi-sendi ini. Jadi penggunaannya kan tadi seperti di podcast sebelumnya kita menggunakannya kan kita gunakan aja balsam noni-noni itu secukupnya aja, kita colek sedikit. Kemudian kita terasa di sini kan biasanya di sendi-sendi itu sambil nonton aja tuh. Nonton TV atau cuma ditaruh gini kemudian dipijat ringan sampai kering. Nanti kalau udah gentian. Itu biasanya ada efek relaksasinya tuh. Bahkan ada sampai yang saking enaknya karena dia dari flare kemudian ini dengan menggunakan ini nyerinya hilang, mereka kadang-kadang ada yang bisa sambil habis itu ketiduran. Oh, saking rileksnya. Iya, dan itu ada testimoninya loh itu. Oh, dicek aja ya YouTube kita, testimoni pengguna noni-noni. Nah, Pak, kan yang namanya pas lagi flare kan berarti gini Pak, saat nyeri atau flare yang muncul kan mau nggak mau bahasanya, dia kan nggak mau dengan flare itu dong, Pak, kan nggak enak, nggak nyaman, dia pengen segera hilang. Otomatis kan tanpa disadari dia akan sesering mungkin menggunakan balsam noni-noni nih Pak. Nah, kalau semakin sering itu dioleskan setiap hari, 1 bulan, 2 bulan, aman nggak sih Pak secara jangka panjang? Selama ini sih nggak ada masalah ya. Jadi penggunaan ini kan biasanya kalau balsam itu penggunaan 4-5 kali ya. Iya. Kalau tempat kita nggak ada masalah. Oh. Nggak pernah ada masalah. Jadi dengan kombinasi ya formulasi kita itu 87% adalah buah mengkudu asli. Jadi kalau namanya
menggunakan noni-noni itu ya jangan sama dengan menggunakan mengkudu. Dan mengkudu ini udah terbukti diminum aja nggak ada masalah kok, ya kan? Di snacking aja. Tadi kan Pak Dok snacking. Jadi ketika dikonsumsi aja nggak apa-apa nih. Asal kuat batin ya. Iya. Jadi penggunaan itu selama ini sih nggak pernah ada masalah. Nggak pernah ada masalah. Masalah. Herbal, ya, Herbal, Pak? benar. Dan ini kan juga selama ini juga nggak ada zat-zat aktifnya selama ini juga ada. Itu tadi vitamin C segala macam itu kan bisa Malah bagus ya Pak. Ya, malah benefit bagus. tambahan ya Iya, Pak. iya. Jadi malah selain bisa untuk mengurangi itu masuk lebih cepat, dia juga ada antioksidannya, tetap aman buat Tetap kulit aman, ya. betul. Bahkan sampai menutrisi kulit juga lah. Oke. Kan tadi yang disebutkan oleh Dokter Val ini ternyata orang-orang yang datang untuk berkonsultasi soal RA ada yang 30, 40, mungkin 50 ya Dokter. Iya, bisa sampai 50 Puluhan. itu sebenarnya. Oh, bahkan mungkin walaupun ini kecil, yang masih muda pun ada, tapi mungkin kecil ya Dokter. Nah kalau balsam noni-noni itu Pak, apakah bisa dipakai di segala usia atau gimana tuh Pak? Ya kalau noni-noni kan memang berulang kali ya saya informasikan kepada teman noni bahwa kita ini produknya formulanya dari buah asli. Buah asli selama ini nggak pernah ada masalah gitu kan. Dan juga dibantu dengan ketentuan yang ada di BPOM nih. Jadi itu sebenarnya mengkonfirmasi bahwa produk kita aman. Jadi penggunaan itu tidak boleh untuk anak di bawah 2 tahun. Jadi ketika BPOM memberikan kepada kita aturan itu berarti justru malah mengkonfirmasi bahwa produk kita itu aman. Iya. Itu gitu Iya, ya Pak. iya. Iya. Mungkin nggak boleh anak di bawah usia 2 tahun mungkin karena ada mental comfortnya ya betul, Pak. Betul, ya. Nggak semua anak-anak tuh mungkin Tahan. kuat. Iya, tahan. Paham. Berarti kalau misalnya nggak ada mental comfort kayaknya semuanya bisa pakai ya Pak. Iya, betul. Tapi kenapa sih Pak noni-noni ini harus menyampurkan mentol dan kamfor? Padahal kan sebenarnya buahnya aja udah bagus banget Pak. Ya, jadi kalau seperti itu biasanya kita bermain dengan sugesti. Ini kalau orang Indonesia nih, orang Jawa nih, ya saya kan orang Jawa. Orang Jawa aja deh. Orang Jawa aja Suku deh. Jawa aja deh. Jadi kalau kita biasa menggunakan sesuatu, terutama yang topikal, itu biasanya kan harus ada Ada sensasi. sensasi, Ya. sensasi itu. Jadi biasanya kalau menggunakan mentol dan kamfor itu akan ada rasa hangatnya. Dingin, Ada ya, dinginnya, ada hangatnya. Itu yang pertama efek sugesti. Jadi itu manajemen stres tuh. Salah satunya gitu Sugesti, kan. ya. Sugestinya. Itu memang dengan mentol dan kamfor itu kan dia juga membuktikan secara empiris juga dia akan mengurangi peradangan ya. Kemudian rasa nyeri juga mengurangi dan itu hanya tambahan bagi kita. Terus yang kedua adalah menyamarkan baunya nih yang nggak enak nih. Mengkudu kalau terfermentasi kan baunya nggak enak tuh. Asem-asem deh. Kalau udah dengar kata mengkudu, bau nggak enak gitu loh Iya, Pak. ya. Dihindari. Ya, jadi formulasi kita dengan mentol dan kamfor itu membantu untuk menyamarkan bau tidak enak ada pada mengkudu. Oh, jadi ada fungsi-fungsi Ada fungsi-fungsi, ya, hidden. ya. Dan juga dengan seperti itu bau mengkudunya tetap udah hilang. Udah hilang. Tapi juga tetap bau herbalnya tetap ada. Tetap ada. Jadi tidak menghilangkan sama sekali ya Ya, Pak? tidak menghilangkan sama sekali. Itu yang kita formulasikan sehingga bisa diterima tuh. Bisa diterima. Oke. Siap-siap nih Pak Nuk. Oke Pak, aku mau nanya juga nih Pak, kan tadi Bapak bilang ada nih testimoni yang masuk ke Bapak, salah satunya adalah penyintas RA. Nah kan kadang RA juga nih Pak, karena mungkin yang tadi nggak bisa mengelola stres atau tiba-tiba kambuhan, itu kan membuat sang penyintas ini menjadi insomnia, nggak bisa tidur. Nah gimana sih Pak pengaplikasian noni-noni ini supaya orang-orang penyintas RA ini dia bisa mengalami tidur yang nyenyak? Nah, kayak gitu. Kan mungkin karena udah sakit ya, tidur itu jadi mahal gitu kan. Nah, gimana nih Pak Nah, tipsnya? ini berhubungan kalau ini manajemen lagi nih. Manajemen stres nih. Manajemen stres. Jadi kalau namanya kita flare ya, RA ya, itu kan pasti ada tidak nyamannya. Tidak nyaman itu kan menyebabkan kita biasanya susah tidur. Ya, Pak. Emosi ya. Dan emosi ya Pak. Ya, itu kan susah tidur biasanya, ya kan? Iya. Jadi kalau di sini kita menamakan kalau
dari noni-noni balsam itu ada efek relaksasinya. Efek relaksasi. Ya, jadi cara penggunaannya gampang kok. Jadi misalnya ada sendi yang nggak enak nih, kita gimana sih caranya supaya efek relaksasi itu berdampak sama lututnya yang nyeri itu, kita bisa lakukan misalnya dengan air hangat nih. Kita basuh dengan air hangat, kita kompres dengan air hangat. Itu biasanya kan jari-jarinya ya, gitu, Pak. jari-jari atau lutut mungkin atau ya. lutut. Okay. Jadi yang terasa nyeri itu kan dikasih hangat. Kompres air hangat. Itu kan biasanya bisa membuka pori-pori ya dokter ya. Bisa ya. Jadi ya, dengan itu nanti kita biasanya oleskan itu nanti. Si noni-noni balsam. Noni-noni balsamnya. Biasanya kan itu kalau udah itu kan ada aroma. Biasanya kan ada aromanya tuh. Ya. Aroma mentol ya itu. Ada aroma mengkudunya. Ada seret langsung masuk. Itu tuh juga mempunyai efek relaksasi juga. Benar. Setelah itu biasanya atau diblebet diblebet ya? Dibebet. Dibebet ya? Dibebet, diikat. Diikat. Biasanya itu sampai biasanya kan apa diikatnya kalau bisa aja pakai pakai anduk, mungkin pakai biasanya tuh? Perban. Oh gitu, itu biar apa Pak? Biar maksimal. Sebenarnya biar efek hangatnya tuh lebih masuk ke dalam. Oh gitu. Dan kalau kita pakai kan, kalau tidur itu kan pasti gesek-gesek. Nah itu kalau zatnya supaya stay di situ. Iya, tetap stay di situ dan paham. bisa meresap lebih baik. Bisa gitu. meresap lebih Biasanya itu efeknya akan relaksasi sangat terasa. Biasanya kalau udah tenang itu kan pasti tidur juga lebih mudah. Pagi udah nggak ada nyeri-nyeri lagi Biasanya ya Pak? gitu, ya. Wah luar biasa nih tipsnya. Nah itu tipsnya boleh dicatat dan juga boleh di-sharing ke misalnya keluarga mungkin ya, Benar, ya. yang ada penyintas RA-nya seperti itu. Nah Pak saya mau tanya nih terakhir nih, ada pesan khusus nggak sih Pak untuk para penyintas RA yang berhubungan dengan efektivitas noni-noni topikal atau oles bagi mereka? Maksudnya gimana supaya mereka ini bisa memaksimalkan penggunaan noni-noni dalam masa pengobatan mereka? Jadi gunakan sesering mungkin yang pertama. Kalau nyerinya datang ya Pak Iya, ya? nyerinya datang. Berarti Jadi harus kan- ada di tas dong Pak? Iya. Di kantong nih Pak? Dan kemasannya kan kebetulan kan kemasannya nih kompak banget ya. Oh udah dipikirin ya Pak ya? Jadi- Bisa dibawa kemanapun. Jadi ini kalau ini kan isi 60 gram ya. Betul. Ini tiap hari dipakai 4-5 kali selama sebulan nggak habis kok. Oh gitu Pak, ini bisa Sudah habis terbukti. sebulan? Oh gitu, Sudah terbukti. Jadi kenapa saya bisa klaim itu karena memang penggunaannya sangat sedikit karena dia sebarannya nggak sangat perlu banyak ya Pak ya? tidak perlu banyak. Oh gitu. Karena memang buah mengkudu, memang asli dari buah mengkudu. Mengkudu, oh. Jadi kearifan-kearifan herbal, kearifan-kearifan lokal kita wujudkan dalam bentuk seperti ini. Karena dengan ini kami berharap mungkin tadi kalau hari ini kita membahas RA ya, Iya. tapi tidak akan nyeri sendi doang gitu loh. Karena kita memang dari klaimnya kita bisa untuk nyeri sendi dan nyeri otot. Oh semua yang ada kaitannya dengan nyeri. Nyeri sendi. Nyeri sendi. Ya. Dan kebetulan hari ini kan kita membahas RA nih, jadi Betul. dan itu dominan nyeri sendinya sendinya. ya. Tapi kalau nyeri otot untuk olahragawan segala macam kita Apalagi kayaknya lebih bisa ya Pak. Padahal kan sendi kan udah dalam Iya, banget tuh, iya, Pak. iya. Apalagi otot ya Pak. Wah luar biasa sekali sih. Nah itu dia tips dari Pak Nugroho ya teman Noni. Jangan disimpan sendiri tapi share juga nih podcast ini supaya bisa bantu teman-teman, saudara, keluarga yang memiliki masalah dengan RA. Wah sayang banget nih dokter Panuk, kita udah ada di penghujung. Padahal list pertanyaan saya masih ada 100. Ada ternyata ngomongin RA ini sebenarnya kalau digali banyak banget ya dokter Panuk. Maksudnya tuh banyak banget hal-hal yang belum diketahui oleh para penyintas RA di sana. Nah semoga podcast kali ini nih dapat membantu mengedukasi dan juga bisa menginspirasi orang-orang yang menderita rheumatoid arthritis. Nah oke. Saya mau sedikit kasih kesimpulan untuk podcast kali ini. Dari obrolan bersama Dr. Val dan juga dengan Panuk, kita belajar bahwa mengelola RA membutuhkan pendekatan menyeluruh, deteksi dini yang tepat, kepatuhan medis untuk mencegah komplikasi organ vital, itu penting banget ya. Terus manajemen psikologis untuk berdamai dengan keadaan, jangan stres-stres ya maksudnya ya. Dan juga menjaga asupan nutrisi alami, serta dukungan pereda nyeri luar biasa yang aman seperti noni-noni balsam. Nah itu dia. Nah sekarang sebelum kita berpisah, ini ada closing quote dari Noni untuk kita semua. Sendi kita
mungkin kaku, tapi semangat kita harus tetap lentur untuk meraih mimpi. Cakep. Jangan tegang-tegang dong, kan harus lentur. Oke, nah jangan lupa sekali lagi Noni ingatkan, bagikan podcast ini untuk teman-teman kita yang menderita RA. Dan jangan lupa jikalau ada pertanyaan atau ingin mengkonsultasikan kesehatan teman-teman Noni, silakan hubungi kami atau DM di Instagram noninoni.id atau hubungi nomor yang tertera. Di situ tim Noni akan bantu jawab dan juga memberikan solusi herbal yang praktis untuk teman-teman Noni. Saya Noni, sampai berjumpa di obrolan sehat lainnya di podcast Ngobrol Sehat bareng Noni. Saatnya aktif, bebas bergerak.